Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Asani Fitri dari kelas kedua manajemen dengan NPM 10121886. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 3 yang berjudul At-Thoriq ila Marifatullah, Jalan Menuju Mengenal Allah. Marifatullah berasal dari dua kata, yaitu marifat atau mengenal dan Allah. Jadi, marifat adalah mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, marifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifat zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa. Sedangkan marifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Selanjutnya ada jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita, pasti itu bukan Tuhan. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Next, selanjutnya ada ayat-ayat. Yang pertama ada ayat kauliyah dan yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah semua tanda yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah yang dapat kita jumpai di dalam ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Ikhlas. Sedangkan ayat kauniyah adalah semua tanda yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah yang dapat kita jumpai pada makhluk ciptaan Allah. Contohnya, pada saat memikirkan tentang kesempurnaan alam ini, menunjukkan bahwa Allah lebih sempurna karena Allah adalah yang menciptakannya. Selanjutnya ada metode Islam. Di dalam metode Islam, yang pertama ada dengan nakli dan akal, yang kedua membenarkan, dan yang ketiga menghasilkan iman. Kita lanjut bahas dengan nakli dan akal. Nakli adalah sebagai tanda bukti petunjuk dari teks ayat Al-Quran, sebagai bukti atas kebenarannya bersifat mutlak atau hakiki. Sedangkan akal adalah daya pikir seorang manusia yang terdapat dalam jiwa manusia yang digambarkan dalam Al-Quran untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Membenarkan adalah yaitu mengingat Allah terhadap marifatullah atau mengenal Allah. Metode Islam selanjutnya yaitu menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif karena secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, selanjutnya ada metode selain Islam. Di dalam metode selain Islam ada dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Dugaan dan hawa nafsu. Dugaan adalah hasil perbuatan, sedangkan hawa nafsu adalah perbuatan jiwa manusia yang tidak dapat dikendalikan. Jadi, dugaan dan hawa nafsu adalah perbuatan jiwa manusia yang tidak dapat dikendalikan dan diarahkan. Selanjutnya ada ragu-ragu. Ragu-ragu apabila jalan yang dilalui tidak jelas dan tidak tepat, maka hasil yang didapati juga sangat tidak tepat atau sangat tidak meyakinkan.
Mungkin ada hasil yang didapati, tapi bukan hasil yang sebenarnya. Next, ada berakibat kufur. Semua metode pengenalan yang tidak berasaskan cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu menerusi akli dan nakli, akan menemui jalan serabut, yaitu kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.